suster, frater, ibu, bapak, anak-anak, dan orang muda Katolik yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales. Hari ini merupakan hari Minggu biasa ke-21 dan bersama orang muda Katolik Dekanat 1 kita akan merayakan Ekaristi kaum muda dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Uskup Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Tema Ekaristi hari ini adalah supaya mereka menjadi satu. Berikut ini kami sampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian, khususnya bagi teman-teman OMK. Setelah perayaan Ekaristi selesai, akan diadakan acara ramah tamah, khususnya bagi OMK, di hall di depan Taman Maria Mater Dei. Kemudian dilanjutkan dengan aneka perlombaan di Kompleks Saverius 3 dan SMA Saverius 4. Pemberitahuan ini merupakan undangan resmi. Sekarang, marilah kita mempersiapkan hati untuk menyambut kehadiran Tuhan Yesus Kristus dengan menyanyikan lagu perarakan. Umat dimohon untuk berdiri. Setengah abad kita dijajah, dirundung kegelisahan dan ketakutan. Saat itu, jangankan untuk sekolah, bergerak pun kita tak mampu. Kini saatnya bangkit untuk melanjutkan segala kemerdekaan yang pernah terukir dulu. Dengan menggali potensi dan budaya di dalam negeri ini yang masih terpendam, demi tanah air kita, demi Indonesia kita. Mestinya mata kita semakin lelah, usia kita habis dimakan waktu. Demi negeri kita, kita rela mati untuknya. Demi Bunda tercinta, kan kami junjung nama harum
dimanapun kami menginjakan kaki di muka bumi ini. Dan selama itu jantung kami, putra dan putri bangsa masih berdetak, darah dalam diri kami masih mengalir. Kami kan sekuat tenaga hingga tetes darah penghabisan. Untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa para pahlawan, marilah sejenak kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai. Selesai.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Romo Paroki, Romo Amir, Romo Edi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang muda Katolik Dekanat 1 yang dengan penuh semangat dan antusias mengisi kegiatan OMK ini dengan satu semangat cinta tanah air, mengembangkan dan juga memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Tema nasional, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tentunya ini berefleksi dari situasi pandemi yang membuat bangsa kita berjalan terseok-seok. Dan bukan cuma bangsa kita, tetapi juga orang muda Katolik juga mengalami situasi ini. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat juga menjadi satu keprihatinan dari OMK Dekanat 1 dalam rapat pengurus ketua-ketua OMK Dekanat 1 di Seberang Ulu, Paroki Santa Maria Ratu Rosario. Kemudian menerjemahkan visi uskup juga untuk orang muda supaya ada semangat dan cinta tanah air, mulai bangkit dan bergerak, mulai mengumpulkan satu dengan yang lain supaya kemudian bisa bersatu, melangkah maju bersama, memberi warna bagi gereja masa kini dan juga tentunya untuk gereja masa depan. Maka pada kesempatan ini menjadi salah satu perwujudan dan dukungan kita juga untuk orang muda Katolik kita di Dekanat ini agar bersama-sama menampakkan wajah gereja yang satu itu. Mempersiapkan Ekaristi ini kita tunduk di hadapan Tuhan, memeriksa batin kita, menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa, agar kita dipantaskan merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan
kepada Allah di surga. Kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami menurunkan Dika, kami menyembah Dika, kami memuliakan Dika. Permohonan dari Margareta Aditya Heidi Rosari mengucap syukur atas terkabulnya doa Rosario dan mohon penyertaan Allah Bapa dalam rencana hidup ke depan, khususnya untuk keluarga besar Bapak Paulus Poniman dan juga untuk bangkitnya kembali dan Persatuan Orang Muda Katolik Dekenat 1. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau berkenan mengumpulkan segala bangsa menjadi umat kesayangan-Mu. Kami mohon tunjukkanlah kepada kami jalan menuju iman kepadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa
Allah sepanjang segala masa. Amin. Mereka akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan. Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang serta melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput. Mereka ini akan kuutus kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul, dan Lud. Mereka akan kuutus ke Mesek dan Rosi, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh, yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari segala bangsa sebagai kurban untuk Tuhan. Mereka akan membawanya di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem, sama seperti orang Israel membawa kurban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi. Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, janganlah kamu lupa akan nasihat yang dibicarakan kepadamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Karena
Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima hajaran, maka di situ Allah mempermalukan kamu sebagai anak. Di manakah anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun, kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelocok, tetapi menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Jalan kebenaran dan hidup, sabda Tuhan. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota. Dan dari desa-desa, Yesus juga mengajar. Lalu ada seseorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang itu, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ketuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Tetapi dia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Lalu kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi ketika kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan,
dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama, dan ada orang yang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, para romo yang terkasih, suster, orang-orang muda yang berbahagia, pada saat pelantikan pengurus komisi-komisi, Bapak Uskup memberikan arahan bahwa semua orang wajib memberikan dukungan bagi orang muda. Orang tua, orang muda sendiri, remaja, anak-anak, semua memberikan perhatian khusus bagi orang muda. Bukan berarti bahwa yang lain itu diabaikan, tetapi melihat bahwa orang muda menjadi bagian penting yang menggerakkan gereja di keuskupan ini. Orang muda, Bapak Uskup selalu bilang, kalau baik tentu gereja saat ini akan baik. Tapi kalau orang muda saat ini kurang baik, pasti gereja juga kurang baik saat ini dan juga ke depannya. Dan menerjemahkan arah seperti ini juga dari Bapak Uskup, teman-teman pengurus orang muda Katolik juga berusaha dengan pergumulannya masing-masing di setiap paroki untuk menggerakkan kembali, membangun kembali, mempersatukan kembali orang-orang muda yang dalam tanda kutip tercerai-berai saat pandemi, menikmati kesendirian, menikmati dirinya sendiri untuk supaya bisa keluar dan bergerak bersama, terlibat satu dengan yang lain, supaya juga bisa memberi warna gereja di keuskupan ini. Saudara-saudari yang terkasih, tema dari Hari Kemerdekaan, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, juga menjadi bagian dari perjuangan untuk orang-orang muda sendiri. Apalagi zaman sekarang dengan teknologi, digitalisasi dan lain sebagainya, orang lebih gampang untuk menikmati kesendirian dengan gadgetnya, dengan laptopnya, dengan komputernya, dan kemudian yang lain-lain menjadi bagian yang di luar saja. Ini tidak gampang, tetapi perjuangan ini jugalah yang menjadi perjuangan kita bersama. Bacaan Injil pada hari ini, Yesus memberikan satu penegasan supaya kita berjuang melalui pintu yang sempit itu. Karena jalan kepada keselamatan itu memang sulit, sempit. Jalan kepada jalan lain itu begitu luas dan lebar, tetapi jalan kepada keselamatan seperti pintu yang sempit. Untuk masuk ke situ, pertama-tama mulai dari diri sendiri.
dengan pertobatan dari diri sendiri supaya bisa masuk ke sana. Dengan pertobatan diri sendiri kita juga mengupayakan supaya kita ada di dalam jalur yang sama dengan jalan kepada keselamatan itu. Dan kemudian bergandengan tangan satu dengan yang lain untuk melangkah maju. Pintu yang sempit, pintu keselamatan, di sana juga ada jalan salibnya. Jalan yang sempit itu juga ada salibnya, ada penderitaannya, ada kesulitannya. Saat-saat ini sedang terjadi atau sedang dilakukan retret militansi Katolik untuk mahasiswa Katolik. Memang yang ditawarkan kuota 40, yang hadir cuma 10. Tapi yang 10 ini digembleng betul-betul selama 1 minggu ini supaya mereka punya ketahanan untuk berjuang. Berjuang melalui pintu yang sempit membutuhkan ketahanan diri. Ketahanan diri untuk tidak mudah menyerah, untuk tidak mudah untuk loyo, untuk tidak mudah begitu saja, ya sudahlah. Tapi tetap gigih dan berjuang, tetap punya satu spirit, semangat untuk berjuang. Dan ini butuh ketahanan, ketahanan yang tangguh dari diri sendiri. Butuh juga suatu sikap untuk sabar. Orang kadang-kadang tidak sabar, maunya cepat-cepat, tetapi cepat tidak tuntas. Yang dibutuhkan memang cepat dan tuntas, tetapi seringkali juga orang tergesa-gesa dan tidak tuntas. Tidak bisa sabar untuk menata, tidak bisa sabar untuk berjalan bersama dengan yang lain. Maunya dia yang lebih dulu dan lebih cepat maju, yang lain biar di belakang. Seolah-olah keselamatan itu menjadi tanggung jawab sendiri, berjuang sendiri-sendiri. Tetapi kita diingatkan juga dalam tema yang diusung oleh orang-orang muda Katolik Dekanat 1 kali ini, supaya mereka menjadi satu dan menjadi satu untuk selamat. Keselamatan itu adalah keselamatan bersama, bukan keselamatan sendiri-sendiri. Kadang-kadang keselamatan sendiri-sendiri, bapak antar ibu ke gereja, habis itu pulang dia tidak gereja misalnya. Atau yang berdoa hanya satu saja, yang lain tidak berdoa di dalam keluarga misalnya. Seolah-olah keselamatan itu ya sudah, surga di bawah telapak kaki ibu. Jadi ibu saja yang masuk surga, yang lain tidak misalnya. Kadang-kadang seperti itu. Keselamatan itu keselamatan bersama sebagai gereja, sebagai satu persekutuan. Karena itu orang-orang muda mulai bangkit untuk bergandengan tangan satu dengan yang lain supaya bisa selamat bersama, supaya bisa maju bersama, berjuang melalui pintu yang sempit itu, supaya jangan ada yang tertinggal, jangan ada yang terbiarkan untuk masuk ke api neraka, ke tempat yang lain. Tetapi kita sama-sama masuk bersama dalam jalan Yesus yang sempit untuk mendapatkan keselamatan bersama-sama juga. Karena itu sebagai orang-orang muda juga, dan mendukung orang-orang muda masa depan gereja dan masa kini gereja, supaya kita maju bersama-sama dengan satu semangat perjuangan. Hidup ini adalah perjuangan, vita est militia. Supaya dengan perjuangan yang sama itu kita juga dapat dipersatukan dengan semua orang dalam kerajaan sorga. Seperti yang dikatakan tadi, dapat melihat Abraham, Ishak dan Yakub, dan kita juga ada di sana. Keselamatan yang ditawarkan kepada orang-orang Yahudi ketika mereka mengabaikan, maka orang-orang lain yang akan menikmati itu. Begitu juga pembaptisan yang kita terima sudah menjadi tawaran keselamatan bagi kita, tinggal kita berjuang dan mengisinya juga supaya kita memperoleh keselamatan dan tidak diberikan kepada orang-orang lain lagi. Kitalah yang mendapatkan jaminan melalui pembaptisan. Semoga kita jugalah
yang menikmati keselamatan yang dijanjikan itu. Kita bangkit lebih cepat lagi, pulih lebih cepat lagi, bangkit lebih kuat lagi, supaya bersama-sama kita melangkah maju untuk memperoleh keselamatan bersama. Semoga demikian. Amin. Menanggapi sabda Tuhan, marilah kita menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Kemerdekaan dan tanah air yang berlimpah rahmat diberikan kepada kita oleh Allah Bapa yang Maha Baik, karena Ia begitu menyayangi kita. Maka marilah kita meluhurkan namanya dan memanjatkan doa kepadanya. Umat menjawab, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi gereja dewasa ini, ya Bapa, semoga kesederhanaan dan pelayanan tanpa pamrih menandai para pemimpin dan warga gereja sebagai pengikut Yesus. Marilah kita berdoa. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi semua orang yang melayani sanak saudara serta orang lain dalam kesulitan mereka dengan cara yang tidak menonjol, dengan tetap rendah hati. Ya Bapa, semoga Engkau menjadi kekuatan dan tujuan segala aktivitas mereka. Marilah kita berdoa. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi orang-orang kecil dan lemah, ya Bapa, semoga kaum kecil dan lemah tidak gentar membela segala sesuatu yang baik dan benar di hadapan para penguasa, dan semoga kami bisa ikut melayani dan menolong mereka. Marilah kita berdoa. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pahlawan bangsa kita, ya Bapa, kami mohon kepadamu, terimalah persembahan Dharma Bakti para pahlawan kesatria kusuma bangsa yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa kami. Semoga kami pun meneladani mereka demi membangun negara Indonesia yang sejahtera dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Marilah kita berdoa. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi seluruh orang muda Katolik, ya Bapa, hadirlah di tengah-tengah para kaum muda, sentuhlah hati kami dan tumbuhkanlah benih-benih panggilan dalam diri kami agar bisa menjadi penerus dalam karya pelayanan gereja-Mu. Marilah kita berdoa. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua yang ada di sini, ya Bapa, semoga kami tidak mencoba untuk mempengaruhi atau memperalat orang lain dan tidak mau maju sendiri dengan mengorbankan orang lain. Marilah kita berdoa. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Tuhan Allah kami, Engkau memberi diri-Mu secara tuntas kepada orang yang menyadari keterbatasan mereka. Dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan dan doronglah kami untuk menjadi hamba bersama Dia yang telah menjadi hamba yang taat bagi-Mu dan bagi setiap orang di dunia. Dialah Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Lanjutkan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini kami Kau perkenankan untuk mencicipi suasana kerajaan-Mu di dunia ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab oleh darah Putramu dan kuasa Roh Kudus, Engkau mempersatukan anak-anak-Mu yang tercerai-berai oleh dosa dengan dirimu, agar umat yang sudah dihimpun menjadi satu dalam Tritunggal yang esa, dinyatakan sebagai gereja tubuh Kristus dan bait Roh Kudus, sebagai pujian bagi aneka rahmat dan hikmat-Mu. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat
Kami memuji-Mu dalam sukacita sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapak Paus kami Fransiskus, Bapak Uskup kami Yohanes, Bapak Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, terutama para pahlawan bangsa kami, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu.
pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur karena melalui Ekaristi ini kami telah Kau perkenankan mencicipi anugerah rezeki surgawi. Semoga kami dikuatkan dalam menapaki pesiaran hidup di dunia ini, dan kelak Kau perkenankan menikmati perjamuan surgawi bersama dengan Engkau, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berikut ini kami sampaikan beberapa pengumuman. 1. Kursus persiapan perkawinan Dekanat Palembang akan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 28 Agustus di Paroki Hati Kudus. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi sekretariat. 2. Tanggal 28 Agustus Misdinar akan menyelenggarakan rekoleksi di balai. Kegiatan akan dimulai pukul 9:30 sampai dengan pukul 1 siang. Anggota Misdinar yang sudah mendaftar untuk kegiatan ini diharapkan dapat hadir tepat waktu. 3. Untuk warga Paroki San Frades yang anaknya sekolah atau bekerja di luar kota Palembang, silakan melapor ke paroki untuk diberikan surat pengantar. Surat pengantar ini diserahkan ke paroki domisili yang baru agar anak-anak kita tetap mendapatkan pelayanan pastoral.
Demikianlah pengumuman ini telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Terima kasih kami sampaikan kepada Romo Paroki San Frades, Romo Amir bersama Romo Edi, dan Dewan Pastoral Paroki bersama umat sekalian yang mendukung orang-orang muda kita untuk berkegiatan Ekaristi kaum muda di paroki ini, dan juga nanti akan ada kegiatan-kegiatan lanjut. Terima kasih atas dukungan ini, dan kiranya momentum ini juga menjadi kesempatan bagi orang-orang muda kita, baik di paroki ini maupun di Dekanat Palembang ini, bisa bangkit kembali. Terima kasih juga untuk teman-teman orang muda Katolik yang berpartisipasi dalam Ekaristi ini. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita, hari merdeka bersama bangsa, lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Tetap setia membela negara kita. Agustus tahun 45,